Selamat datang di sesi hari ini tentang mengelola keuangan Anda secara efektif untuk menghindari kemiskinan. Gue Radit, dan di video kali ini kita akan bahas gimana caranya biar dompet kita tetap tebel dan terhindar dari rasa-rasanya jadi fakir miskin. Baik Anda baru memulai atau ingin memperbaiki situasi keuangan Anda, memahami dan mengelola uang Anda dengan bijak adalah kunci untuk mencapai stabilitas keuangan. Atau bahasa kerennya, hidup tenang nggak diganggu debt collector. So siapin dulu cemilan dan minuman favorit kalian, karena kita akan selami langkah-langkah penting yang Anda perlukan untuk mengambil. Jangan di skip-skip, tonton sampai habis biar ilmunya nggak nanggung. Oke guys, langkah pertama sebelum kita mulai mengatur keuangan, kita harus tahu dulu kondisi keuangan kita saat ini kayak gimana. Jangan sampai kita udah semangat nabung, ternyata selama ini kita defisit terus. Ibarat main game RPG, ini saatnya kita cek status karakter kita. Mulailah dengan mengumpulkan semua laporan keuangan Anda. Kartu kredit, tagihan listrik, tagihan internet, tagihan leasing motor, semuanya. Habis itu catat semua aset yang kalian punya. Aset itu bukan cuma rumah dan mobil mewah ya guys, tapi juga barang-barang berharga lainnya. Kayak laptop, kamera, atau koleksi action figure limited edition. Nah setelah itu, list juga semua kewajiban atau hutang masih aktif. Jangan sampai lupa nyatet utang ke mantan ya. Nanti bawa mimpi terus. Catat semua detailnya, mulai dari jumlah utang, bunga, sampai jatuh temponya. Kalau udah selesai, coba deh bandingkan total aset dan total hutang kalian. Kalau asetnya lebih gede, selamat! Kalian masih aman dan bisa lanjut nonton video ini sambil nyemil. Oke guys, sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu membuat anggaran. Anggaran itu ibarat GPS keuangan kita. Kalau kita nggak punya GPS, bisa-bisa kita nyasar ke jalan tol yang nggak jelas ujungnya. Dan ujung-ujungnya kita malah tersesat di lembah kemiskinan. Serem kan? Nah, anggaran ini akan membantu kita ngatur pengeluaran, biar nggak lebih besar pasak daripada tiang. Pertama-tama, catat semua sumber penghasilan kalian, mulai dari gaji, uang jajan, sampai hasil jualan gorengan online. Pokoknya, semua yang menghasilkan uang, masukin ke daftar. Setelah itu, kategorikan pengeluaran kalian. Misalnya, kebutuhan pokok kayak makan, transportasi, dan tagihan-tagihan. Jangan lupa masukin juga kategori hiburan, biar hidup nggak stres-stres amat. Nah, disinilah kita harus mulai pinter-pinter ngatur, mana yang sekiranya bisa dikurangin, mana yang perlu diprioritaskan. Kalau kalian suka ngopi di coffee shop, coba deh kurangin frekuensinya. Misalnya, dari seminggu 5 kali jadi 2 kali aja. Atau, kalau kalian hobi banget belanja online, coba deh tahan diri buat nggak cek marketplace setiap 5 menit sekali. Ingat, uang yang kita hemat bisa kita alokasikan ke pos pengeluaran yang lebih penting, kayak investasi atau nabung buat beli rumah. Nggak perlu langsung ekstrem kok, yang penting konsisten. Oke, setelah kita punya anggaran, sekarang saatnya kita membangun benteng pertahanan dari serangan mendadak para monster tagihan. Dana darurat. Bayangin, tiba-tiba laptop kesayangan rusak, atau harus operasi usus buntu, sementara tabungan kita lagi tipis-tipisnya. Ngeri nggak tuh? Nah, dana darurat ini ibarat tabungan khusus yang kita sisihkan untuk menghadapi kejadian tak terduga. Ingat, hidup itu penuh kejutan guys, dan nggak semua kejutan itu menyenangkan. Bisa aja kita tiba-tiba di PHK, atau mobil sayangan kita mogok dan butuh perbaikan besar. Idealnya, dana darurat yang harus kita punya itu setara dengan 3-6 kali pengeluaran bulanan. Jadi misalnya, pengeluaran kalian per bulan sekitar 5 juta rupiah. Maka idealnya kalian punya dana darurat sekitar 15-30 juta rupiah. Uang ini harus ditempatkan di instrumen yang aman dan mudah dicairkan sewaktu-waktu, kayak tabungan atau deposito. Membangun dana darurat memang butuh waktu dan komitmen. Gak bisa instan kayak mie instan. Tapi percaya deh, punya dana darurat itu penting banget. Kalau sewaktu-waktu ada kejadian gak terduga, kita gak perlu panik atau ngutang sana-sini. Babak 4, kelola dan kurangi hutang. Oke guys, kita masuk ke babak baru dalam petualangan mengelola keuangan, melawan monster hutang. Yap, hutang bisa jadi beban mental dan bikin dompet kita menjerit ketakutan. Pertama-tama, kita harus tahu dulu jenis-jenis hutang yang kita punya. Ada hutang produktif, yang bisa menghasilkan uang di masa depan, kayak hutang untuk modal usaha. Tapi, ada juga hutang konsumtif, yang cuma buat memuaskan keinginan sesaat, kayak hutang kartu kredit karena kalap belanja online.
Nah, fokus utama kita adalah menaklukkan monster hutang konsumtif. Caranya, prioritaskan melunasi hutang dengan bunga paling tinggi. Kenapa? Karena bunga hutang itu kayak lintah darat, makin lama dibiarin, makin banyak menghisap uang kita. Buat daftar semua hutang kalian, catat besaran bunga dan jatuh temponya. Lalu susun strategi pelunasan, mulai dari yang bunganya paling gede. Kalau perlu, jual beberapa barang yang sekiranya nggak terlalu penting buat menambah dana pelunasan. Selain itu, hindari gali lubang tutup lubang. Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran setan hutang, di mana kita harus ngutang lagi buat bayar hutang yang lama. Babak 5. Menabung dan berinvestasi untuk masa depan. Selamat! Kalian udah berhasil melewati beberapa level menegangkan dalam game mengelola keuangan. Sekarang saatnya kita naik level dan membangun kerajaan kekayaan kita melalui menabung dan investasi. Menabung itu ibarat membangun pondasi yang kuat untuk masa depan. Kita sisihkan sebagian penghasilan kita secara rutin untuk mencapai tujuan finansial, kayak beli rumah, dana pendidikan anak, atau jalan-jalan keliling dunia. Tapi, menabung aja nggak cukup guys. Kenapa? Karena inflasi itu kejam. Nilai uang kita bisa tergerus inflasi dari waktu ke waktu. Makanya, kita perlu berinvestasi. Investasi itu kayak menanam pohon uang. Kita tanam modal kita di instrumen investasi, dan seiring waktu, modal kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis. Ada banyak pilihan investasi, mulai dari saham, reksadana, emas, sampai properti. Pilihlah instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kalian. Gak perlu takut atau ragu buat mulai berinvestasi guys. Sekarang udah banyak platform investasi yang mudah diakses dan dipahami, bahkan untuk pemula sekalipun. Mulailah dengan nominal yang kecil dulu, yang penting konsisten. Oke guys, kita udah belajar banyak tentang cara mengelola keuangan, mulai dari mengatur anggaran sampai berinvestasi. Tapi perjalanan kita belum selesai. Ada satu hal penting yang gak boleh kita lupakan, melindungi aset kita dengan asuransi. Asuransi itu ibarat payung, melindungi kita dari hujan badai masalah finansial. Kejadian tak terduga, seperti sakit kritis, kecelakaan, atau kehilangan harta benda, bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Dan saat kejadian itu datang, asuransi akan membantu meringankan beban finansial yang kita tanggung. Ada banyak jenis asuransi yang tersedia, mulai dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, sampai asuransi rumah. Pilihlah asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kalian. Banyak orang yang menganggap asuransi itu mahal dan gak penting. Padahal, premi asuransi jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus kita keluarkan jika terjadi risiko. Jadi, jangan anggap remeh pentingnya asuransi, guys. Hidup itu penuh dengan milestone atau peristiwa besar, mulai dari menikah, membeli rumah, memiliki anak, sampai pensiun. Nah, peristiwa-peristiwa besar ini biasanya membutuhkan biaya yang gak sedikit. Kalau kita nggak mempersiapkannya dengan matang, bisa-bisa keuangan kita berantakan. Misalnya, kalau kita berencana menikah 3 tahun lagi, hitunglah estimasi biaya yang dibutuhkan. Mulai dari biaya pernikahan resepsi sampai bulan madu. Setelah itu, buatlah rencana menabung atau investasi khusus untuk mewujudkan impian pernikahan kalian. Begitu juga dengan rencana membeli rumah. Tentukan dulu tipe rumah yang kalian inginkan, lokasi dan estimasi harganya. Setelah itu, buatlah simulasi kredit pemilikan rumah, KPR, dan mulailah menabung untuk uang muka. Memiliki anak juga membutuhkan perencanaan finansial yang matang. Mulai dari biaya persalinan perlengkapan bayi, sampai biaya pendidikan. Siapkan dana pendidikan anak sejak dini melalui tabungan pendidikan atau investasi. Dan yang gak kalah penting, rencanakan masa pensiun kalian. Selamat! Kalian udah sampai di level terakhir dalam game mengelola keuangan. Tapi, perjalanan kita nggak berhenti sampai di sini. Mengelola keuangan adalah proses belajar seumur hidup. Dunia keuangan terus berkembang, dan kita harus terus upgrade ilmu dan strategi kita. Gimana caranya? Gampang kok. Kalian bisa membaca buku-buku tentang keuangan, mengikuti seminar atau workshop, mendengarkan podcast, atau menonton video-video edukasi tentang keuangan di YouTube. Jangan malas untuk belajar hal-hal baru tentang keuangan, guys. Dengan terus belajar, kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan, mengambil keputusan finansial yang tepat, dan mencapai tujuan-tujuan finansial kita. Gimana, guys?
Udah siap jadi jagoan keuangan dan terbebas dari jeratan kemiskinan. Mengelola keuangan Anda secara efektif sangat penting untuk menghindari kemiskinan dan membangun masa depan yang aman. Dengan menilai situasi Anda, membuat anggaran, menabung, mengurangi utang, berinvestasi, melindungi aset Anda, merencanakan acara besar, dan terus mendidik diri sendiri, Anda dapat mencapai stabilitas keuangan dan ketenangan pikiran. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Lakukan langkah-langkah ini dengan serius. Dan ingat, pengelolaan keuangan adalah sebuah perjalanan. Tetap disiplin dan proaktif, dan Anda akan menuju masa depan keuangan yang lebih aman.